Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anur Afiah dengan NIM 1786206001 jurusan S1 PGSD semester 6 Universitas Pahlawan Suatu Pesisai. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi LPP dan ringkasan materi pembelajaran kelas 4 semester 2 tema 9 subtema 2 DSDN 016 Kementerian. LPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka selama sehari ataupun lebih. Adapun LPP dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua yaitu KI dan KD, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat materi, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam media dan sumber belajar, yang ketujuh langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu penilaian. Yang pertama kita akan membahas apa-apa saja yang terdapat pada identitas. Yang pertama yaitu satuan pendidikan. Di sini saya memakai SDN 016 Kementerian. Yang kedua yaitu kelas dan semester. Di sini saya menggunakan kelas 4 semester 2. Yang ketiga tema yang saya gunakan yaitu kekayaan negeriku dengan subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran ketiga muatan ajar IPA dan bahasa, dan alokasi waktu 5 kali 35 menit. Yang kedua yaitu KI dan KD. KI adalah kompetensi inti. Di sini saya membuat 4 kompetensi. Yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, ataupun tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Mengamati sini maksudnya mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Menanya di sini berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, kritis, dalam cara yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan mencerminkan perilaku anak sesuai tahap perkembangannya. Selanjutnya yaitu KD. Untuk mata pelajaran IPA 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif berupa angin, air, dan matahari. Dengan indikator 3.5.1 macam-macam energi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Dengan indikator 4.5.1 mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat contoh sumber energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 3.3.1 mengidentifikasi langkah-langkah cara melakukan wawancara terhadap orang terdekat. 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat
pengamatan, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan game. Yang ketujuh yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan. Adapun bagian yang pendahuluan, yang pertama yaitu guru memberikan salam. Yang kedua, peserta didik diminta untuk memimpin dan membaca doa. Yang ketiga, peserta didik diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin dan memanfaatkan bagi tercapainya cita-cita. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang kelima, pembiasaan membaca 5 menit. Yang keenam, guru melakukan komunikasi tentang kehadiran peserta didik. Yang ketujuh, guru mengingatkan peserta didik tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedelapan, guru menjelaskan materi, kegiatan, dan tujuan. Adapun di bagian kegiatan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mengamati gambar tentang macam-macam energi dan perubahannya. Yang kedua, peserta didik menulis macam-macam energi dan perubahannya. Yang ketiga, peserta didik membuat kelompok-kelompok diskusi yang beranggotakan 4 orang atau dibagi rata dengan jumlah siswa yang terdapat pada kelas tersebut. Yang keempat, peserta menyebutkan contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik menyebutkan macam-macam energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, peserta didik mengerjakan LKPD. Yang ketujuh, peserta didik menyebutkan contoh-contoh energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, peserta didik membuat cerita secara tertulis mengenai pemanfaatan perubahan energi dan orang-orang di sekitarnya. Yang ketujuh, peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok dan mengisiasi LPKD secara bergantian. Yang ke-10, peserta didik lain memberikan tanggapan dan masukan kepada setiap cerita yang dibacakan. Yang ke-11, peserta didik diberikan arahan tentang orang tua mengenai pemanfaatan perubahan energi. Yang ke-12, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Yang ke-13, peserta didik melakukan wawancara mengenai pemanfaatan perubahan energi. Yang ke-14, peserta didik mengelola data dan hasil wawancara. Yang ke-15, peserta didik menyajikan data hasil wawancara. Selanjutnya, peserta didik membuat kesimpulan mengenai hasil wawancara. Dan yang terakhir, peserta didik mempresentasikan hasil wawancara tersebut. Bagian yang ketiga yaitu penutup. Yang pertama, guru dan peserta didik menarik kesimpulan apa yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran hari itu. Yang kedua, penilaian pembelajaran. Yang ketiga, guru dan peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Adapun refleksi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, dengan menanyakan apa saja yang sudah dipelajari hari ini, dan yang kedua, apa kegiatan yang paling disukai oleh siswa. Yang keempat, penugasan atau penguatan berupa PR. Yang kelima, salam dan penutup yang dipimpin oleh salah satu peserta didik atau ketua kelas. Dan poin yang ke-8 atau yang terakhir yaitu penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian di sini mencakup yang satu, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian ketelitian, keaktifan, kreativitas, dan rasa ingin tahu, serta diadakannya remedial bagi siswa-siswa yang tidak mencapai target nilai yang telah ditentukan.
jika ada siswa yang tidak dapat hadir. Kemudian selanjutnya, saya mengingatkan peserta didik tentang pelajaran sebelumnya. Kemudian, saya mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Kemudian, saya menjelaskan materi, kegiatan, dan tujuan pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran inti, di sini saya memerintahkan kepada peserta didik untuk mengamati gambar-gambar yang ada pada buku, yang dimana gambar itu adalah gambar energi dan perubahannya, serta saya mengamati dan menyuruh siswa untuk memahami dunia sekitarnya. Kemudian, sebagai tes sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diamatinya, maka saya akan memotivasi siswa untuk menuliskan macam-macam energi dan perubahannya. Jika dirasa siswa telah mampu dalam mengamati serta mempelajari tentang energi dan perubahannya, maka saya akan membuat siswa dalam beberapa kelompok yang berisi 4 atau sampai 5 orang. Dalam kelompok tersebut, siswa saya perintahkan untuk berdiskusi yang nantinya masing-masing kelompok akan menyebutkan contoh pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik menyebutkan contoh energi perubahan dalam kehidupan sehari-hari secara tulisan dan berani mempresentasikannya di depan semua teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik membuat cerita secara tertulis mengenai pemanfaatan perubahan energi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, peserta didik menyebutkan hasil diskusi kelompok dan pengisian LKPD secara bergantian. Kemudian setelah itu, peserta didik lain memberikan tanggapan dan masukan setiap cerita yang dibacakan. Jika ada pertanyaan yang tidak dipahami oleh audien atau ada audien yang merasa sangat ingin bertanya, maka di sini saya akan merangsang siswa tersebut untuk berani dan mau bertanya kepada penyaji. Kemudian, peserta didik diberi arahan tentang wawancara mengenai pemanfaatan perubahan sumber energi. Pada tahap ini, pertama saya akan mengulang tentang sejauh mana pemahaman siswa atau ingatan siswa terhadap materi wawancara. Jika dirasa banyak siswa yang kurang paham, maka saya akan mengulang sedikit agar siswa tidak begitu kesusahan dalam melakukan kegiatan wawancara ini. Kemudian, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Dalam membuat pertanyaan ini, saya menugaskan kepada masing-masing anggota kelompok untuk minimal memiliki satu pertanyaan agar semua siswa paham. Selanjutnya, peserta didik
tersebut. Kemudian di bagian penutup, guru dan peserta didik menarik kesimpulan yang telah dipelajari dalam kegiatan hari ini. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mengingat atau lebih paham, atau jika ada yang kurang paham bisa mengulang kembali sehingga siswa bisa lebih mengerti pada pembelajaran hari itu dan pembelajaran hari itu terasa sedikit berkesan. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian ini bisa berupa penilaian sifat, sikap, ataupun penilaian dari keaktifan kreatif, imajinatif, dan keaktifan berkelompok. Yang ketiga, guru dan peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Refleksi di sini bisa berupa